Pernyataan sikap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia. Indonesia darurat kenegarawanan. 2 pekan menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 Romawi 2023, putusan yang proses pengambilannya syarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Anwar Usman diberhentikan. Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden lagi Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kami Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir, sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada, dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tarmizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawas dilawas. Mungkin terakhir kita podcast ada sebulan mungkin Ya, lebih ya. Ada. Kadang-kadang berapa kali saya ingin Ya, di sini. minggu lalu ya nggak jadi. Ya. Sama-sama punya kesibukan, jadi emang agak susah nyari waktunya. Saya yakin banyak penonton SJ Channel nunggu-nunggu nih. Ini mana nih Pak Ustadz nih? Sekarang ada dengan peci merahnya. Peci merah yang memang istiqomah. Ada apa? Bersama Anies Ada Mohaimin. ada tanda nggak? Ini peci merah nih tandanya apa gitu? Tanda ungkapan rasa gembira, insya Allah 14 Februari itu adalah Hari Perubahan Indonesia. Hari Perubahan Indonesia, Masya Allah. Dan tentu masih ingat ya Pak Ustadz Tarmizi, Ketua Jabar Manis
Jawa Barat bersama Anies. Betul. Nah, tinggal nanti kita lihat kalau apa namanya kan kata Pak Anies jangan cuman menangin presidennya, menangin juga pilegnya gitu. Betul. Termasuk nanti pilkadanya juga harus dari partai yang sama lah ya koalisinya. Dari gubernur, wali kota, bupati, Oke. sapu habis insya Allah. Amin. Tapi kali ini kita akan membahas tentang ini agak ngeri-ngeri juga nih judulnya ya. Jokowi mengidap penyakit ecipobia. Wah ini saya yang orang psikologi aja baru dengar ini, Pak Ustadz. Ini apa ini ecipobia? Ya udah kita diskusikan aja. Siap. Nah ini menarik nih. Tentu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin, puncak barangkali ya. Karena sebelum-sebelumnya rentetannya juga banyak. Keanehan, kejanggalan dari statement-statement beliau. Kemarin kita dengar Presiden bilang, ya Presiden boleh memihak dan boleh tidak netral. Menteri juga sama demikian. Padahal kita tahu Pak Anies sudah menjelaskan bahwa Presiden itu harusnya di atas. Dia mengayomi semua. Nah ini kalau ikut main gimana? KPU kan lapornya ke Presiden. Masa Presidennya ikut cawe-cawe ikut main gitu. Nah menarik tulisan Pak Ustadz Tarmizi di KBA News. Ini barangkali kita bisa diskusikan sekarang. Ini kira-kira muncul dari mana ini Pak Ustadz istilah ini? Apakah dicari dulu, diskusi dulu, apa bagaimana nih? Baik, para pemirsa Saiful Zaman Channel, alhamdulillah hari ini bisa bertemu lagi. Saya itu kangen banget sama Kang Saiful, benar luar biasa. Saya selalu memantau EZ Channel gitu ya. Kemarin itu sebenarnya spontan. Spontan itu setelah Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa Presiden boleh berkampanye, boleh memihak. Akhirnya saya mencari referensi, ini ada apa dengan Jokowi? Kan gitu. Jokowi ini mengidap penyakit apa? Setelah saya pelajari, ternyata Jokowi ini mengidap penyakit ecipobia. Ecipobia itu adalah rasa takut gagal berlebihan. Rasa takut gagal berlebihan. Kenapa dia rasa takut gagal berlebihan? Kalau kita lihat rentetan sejarah Jokowi dari pemilihan wali kota Solo menang. 2 kali dia menang. Terus Pilgub DKI menang juga. Dan Presiden. Pilpres di luar itu ditengarai curang dan lain sebagainya, dia menang juga 2 kali. 2014, 2019. Dan Jokowi ini tidak pernah kalah. 5 kali berarti. 5 kali tidak pernah kalah. Dan sekarang coba bayangkan, karena dia tidak pernah kalah, dia takut gagal. Kenapa dia takut gagal? Perlu para pemirsa ketahui, kemenangan Jokowi baik itu di Solo, di DKI Jakarta, maupun di Pilpres 2014-2019 selalu bersama PDIP. Nah, saat ini di 2024 Jokowi tidak bersama PDIP. Jadi pecah kongsi antara PDIP dengan Jokowi. Padahal Jokowi ini besar oleh PDIP. Di mana rasa terima kasihmu? Kan begitu. Kan gitu. Kenapa? Karena ngototnya Jokowi setelah gagal presiden 3 periode, perpanjangan gagal, masa jabatan gagal, dan yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden itu, yang menolak presiden 3 periode itu adalah partainya sendiri. Salah satunya PDIP sendiri. Nah itu, jadi sekarang kalau kita lihat dia takut sekali gagal. Ini tanda-tanda kegagalan ini sudah semakin dekat. Kalau memang benar Jokowi itu elektabilitas ya, Prabowo Gibran yang menurut beberapa rilis lembaga survei di atas 50%. Nah berarti kan tinggal nyantai aja seorang presiden. Dia sebagai seorang negarawan, tidak perlu turun gunung dengan menjadi jurkam gitu kan, ataupun dia dengan ikut pemihakan terhadap Gibran yang kebetulan putra mahkotanya gitu ya, untuk meneruskan kepemimpinan kekuasaannya gitu. Nah, bukan kita mempersoalkan keberpihakan, itu hak konstitusional Jokowi secara pribadi, tapi jangan lupa Jokowi ini adalah kepala negara, kepala pemerintahan yang melekat di dalamnya itu dia punya otoritas. Taruhlah dia cuti, kan dia masih dikawal oleh Pas Pampres 24 jam 24 jam, dan dia 7 hari itu, seminggu. Taruhlah dia tidak menggunakan fasilitas negara, jangan bannya bocor pula gitu. Terlalu inilah pencitraan itu udah nggak laku lah itu. Itu kan mungkin dulu masuk gorong-gorong, sekarang pecah ban kan gitu. Jadi ini
ya itu karena ecipobia ini, rasa takut gagal inilah. Tapi barangkali ecipobia ini ujungnya dalam tanda tanya barangkali ya, karena kan yang bisa memutuskan betul-betul barangkali psikiater, dokter, psikolog. Betul. Tapi kan kita baca indikasi kita. Indikasinya itu Jokowi ini adalah orang yang perfeksionis. Jadi dia ingin hasil sempurna. Hasil sempurna itu selama 5 kali dia bertanding, dia tidak pernah kalah. Ya. Nah, dia juga ingin 2024 ini anaknya itu tidak mau kalah, harus berhasil. Itu. Menantunya berhasil, anaknya juga berhasil, dan anaknya sekarang juga ingin berhasil lagi di tingkat kepemimpinan nasional. Gitu. Ke-8 ya, karena 5 kali Jokowi, ke-6-nya Gibran Wali Kota Solo, ke-7-nya Bobi Nasution Medan. Nah, ini ke-8 nih, 8 tanpa PDIP. Tapi sekarang tanpa PDIP. Betul. Padahal cetakan sejarahnya berhasil kalau dengan PDIP. Yang menarik itu kan ketika Bu Mega juga sampaikan kemarin ya, kekuasaan itu tidak langgeng katanya. Jadi ya sekarang barangkali detik-detik kejatuhan rezim ya.